Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatin islamiyatin, tahiyyatin mubarakatin, wa tahiyyatin ahlil jannah, tsummas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Awalan haya binuskurullah nikmatan kasyiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami fi hadzal mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman daimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tahun ini kita masih diberikan nikmat sempat sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini yang insyaallah nantinya akan dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, saya Ami Delian Arnas dari Racana Universitas Muhammadiyah Palembang Kiai Haji Ahmad Dahlan Danyi Siti Walida, yang kali ini akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Pentingnya Ilmu. Membahas tentang ilmu pasti tidak akan ada habis-habisnya karena sudah jelas dalam sabda Nabi SAW, tawalabul ilmi minallah di lelahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Kita sudah diperintahkan untuk menuntut ilmu dari kita lahir sampai kita meninggal. Sudah jelas juga dalam sabda Nabi SAW bahwasanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagaimana sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Semua umat muslim wajib menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil besar, semua wajib. Namun dalam tanda petik kata wajib bukan berarti beban untuk kita, tetapi Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk menuntut ilmu karena beliau sayang kepada kita, karena beliau ingin kita bahagia, karena kunci bahagia baik di dunia maupun di akhirat itu haruslah gunakan ilmu. Seperti Al-Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, bahagia di dunia, itu hendaklah dengan ilmu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 145. Sebagai bahasa bunyinya Iqra. Artian dari Iqra adalah membaca. Membaca adalah kunci pengetahuan. Orang banyak membaca, banyak pengetahuan. Kita harus memiliki potensi yang tinggi. Kita harus memiliki banyak pengetahuan. Itulah kenapa apabila kita melakukan suatu hal, kita seperti kita belajar dalam pendidikan, sekolah ataupun apapun, itu jangan lakukan setengah-setengah. Apabila kita sudah terjun di dalam sana, maka selami sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu Adam turun ke dunia itu bukan berupa harta, bukan jabatan, tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu. Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan kepada Adam berbagai jenis potensi pengetahuan agar Adam bisa dipermudah dalam menjalani urusan di dunia. Begitu juga sebaliknya, apabila kita ingin bahagia di akhirat, hendaklah juga mempunyai ilmu. Man arada dunya, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Bekal kita untuk akhirat apa? Salat, zakat, puasa. Apabila kita tidak mempunyai ilmu, bagaimana kita bisa tahu rukun salat, tata cara salat? Seseorang yang tidak mempunyai ilmu, dia tidak tahu bagaimana cara menafsirkan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tahu umumnya saja. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, bulan puasa. Kita melaksanakan puasa, tapi kita hanya mengetahui puasa dan batalnya saja. Pada umumnya orang-orang mengetahui bahwa batalnya puasa itu hanya sekedar makan dan minum. Padahal di balik batal atau sebelum batal itu terdapat makruh. Salah satu makruhnya apa? Tidur terus-menerus. Namun umumnya orang mengetahui bahwasannya tidur itu apabila dalam keadaan puasa itu mendapatkan pahala. Padahal tidur yang dikategorikan itu bukan
bukan tidur yang tidur terus-menerus. Namun tidur yang ditafsirkan Allah Subhanahu wa taala itu tidur apabila kita sedang menuntut ilmu, kita sedang membaca Al-Qur'an, terus kita tertidur. Itu yang dinilai, itu yang akan mendapatkan pahala. Bukan kita tidur-tiduran loyo-loyo rebahan, main HP dan kita tertidur, bukan. Tidur yang seperti itu yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makruh yang kedua adalah salah satunya seperti cewek-cewek ya, gibah. Mau di luar bulan Ramadan ataupun dalam Ramadan itu tidak bisa meninggalkan kata gibah. Padahal apa? Kalau sekarang orang gibah itu diibaratkan dengan toge. Kenapa toge? Toge itu sering ikut campur. Di bakso dia ikut campur, di soto dia ikut campur, di pecel ikut campur. Dia campur-campur ke mana-mana. Apabila kalian tidak ingin ikut campur seperti itu, nanti datangnya gibah itu kemana? Ke fitnah. Kembali lagi ke ilmu. Ilmu itu bukan hanya sekedar hitam dan putih. Kalau sekiranya hanya hitam di atas putih, orang pergi aja ke tukang fotokopi, itu bisa buat ajar sertifikat. Namun kita hanya mendapatkan sertifikat tapi tidak dengan pengetahuannya. Itulah kenapa sekarang tingkat pengangguran di Indonesia ini semakin tinggi karena digantikan oleh adanya AI. Sedangkan kalau kita mau ambil di inti pentingnya, di sisi positif, AI itu bisa mempermudah kita dalam pekerjaan. Namun apabila kita tidak mahir, kita akan ketinggalan. Posisi kita yang selama ini pekerjaan dilakukan secara otomatis, nantinya akan dilakukan secara praktis, digantikan dengan robotik. Nah, itulah kenapa ilmu itu sangat penting. Di balik itu, ada juga ilmu yang lebih penting lagi, yakni ilmu agama. Bahkan, saya mendapatkan statement yang sangat penting bagi saya. Statement ini menarik, karena apa? Seorang B.J. Habibie yang ilmunya sudah terkenal, seorang ilmuwan yang bahkan membuat pesawat, sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan bahwasanya ilmu yang dilaksanakannya, ilmu yang didapatkannya selama ini, ilmu yang menurut beliau penting hanya satu, yakni ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu kekal. Ilmu agama itu ilmunya seperti amal jariah, di dunia dapat, di akhirat pun dapat. Itulah mulianya ilmu. Kedudukan ilmu itu tinggi. Saking tingginya kedudukan ilmu itu terletak setelah iman. Ilmu dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Kita ibaratkan seperti sayap burung. Apabila sayap kanannya itu diibaratkan dengan iman, sayap kirinya itu ilmu. Kedua-duanya ini tidak bisa terlepaskan. Apabila salah satunya cedera, maka akan rusak. Itulah apabila orang tidak mempunyai ilmu tapi dia memiliki iman, itu jatuhnya nanti kepada kemaksiatan. Kita ibaratkan seperti orang mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai iman. Beliau belajar, mempunyai pekerjaan yang bagus. Namun di saat beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama ini beliau kemana? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, dan lain sebagainya. Sama saja seperti kita di sekolah. Kita tidak pernah masuk pelajaran, tidak pernah juga belajar, mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Pas UAS, itu kita datang. Berarti dia sama saja, enaknya saja. Nah, sebaliknya apabila dia memiliki iman tapi tidak memiliki ilmu, itu juga akan menyesatkan beliau. Karena apa? Seperti kita ibaratkan, seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hari ini hambamu tobat. Besok hamba akan menjalankan semua perintahmu. Besok hamba akan bangun pagi, menjalankan subuh, sholat subuh 4 rakaat. Di mana-mana mau setakwa-takwanya orang, mau seberimannya orang, tidak ada namanya sholat 4 rakaat. Itulah, beliau memang memiliki iman tapi tidak memiliki ilmu. Itulah besar kaitannya antara iman dan ilmu. Dan apabila kita memang meniatkan menuntut ilmu itu dengan niat tulus menuntut ilmu dan niat karena Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Man kharaja fa'alaihi bil ilmi, barang siapa keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka jalannya, langkahnya itu seperti jihad di jalan Allah. Walaupun beliau tidak ke Palestina sana melawan Israel dan selain sebagainya, tetapi jalannya itu sudah dinilai
jihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a. Sampai beliau pulang ke rumah. Gitu dahsyatnya. Jangankan yang kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, yang setiap harinya memang dituntut untuk belajar. Seseorang pun apabila dia meniatkan memang menuntut ilmu jalan Allah, beliau dari rumahnya hanya pergi ke suatu majelis pun dengan niat menuntut ilmu atau hanya mendengarkan ceramah atau belajar mengaji di masjid, itu sudah mendapat nilai di sisi Allah. Seseorang baru belajar mengaji, dia mau membaca surah Al-Baqarah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, baru alif, belum lam dan mim, baru alif, tapi dia meninggal suatu ketika. Namun itu sudah mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu bahwasanya satu huruf pun itu dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah itu sudah berapa huruf? Tapi balik lagi itu ke niatnya. Itulah kenapa sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau kita memang datang ke majelis tadi memang untuk mengaji dan mendengarkan tausiah, itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Namun kalau kita datang hanya ingin mengejar takjil saja, itu tidak ada balasannya. Kita seorang penuntut ilmu ini sangatlah beruntung. Karena apa? Di dunia pun kita sudah mendapatkan kehormatan, mendapatkan jabatan. Karena apa? Seperti contohnya di dunia ini kedudukannya kita hitung di S1, S2, S3. Itu hitungan di dunia. Kalau mereka berilmu, coba kita lihat, kita mau datang dimanapun, orang yang duduk di depan sekali itu rata-rata orang-orang yang berilmu. Itu kedudukannya di dunia. Mereka diutamakan, mereka dispesialkan, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Khususnya kita para anak muda. Dengan ilmu semuanya bisa tertutupi. Seperti paras, cantik dan ganteng. Apabila itu kurang mendukung, itu semua bisa kita tutupi lewat apa? Lewat ilmu. Apabila orang berilmu, semuanya akan dinilai sempurna. Satu lagi, hidup ini mudah. Yang sulit itu apa? Pikiran kita. Hidup ini luas, lapang. Yang sempit itu hati kita. Hidup ini murah. Yang mahal itu gengsi kita. Namun, dengan kesungguhan kita menuntut ilmu, dengan niat kita memang sungguh-sungguh, maka yakinlah bahwasanya ilmu akan membawa keajaiban di dalam dirimu. Mungkin sekian tausiah singkat dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.